Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kelas 12. Jangan lupa awali dulu belajar dengan berdoa. Menghitung jarak pengaruh pusat pertumbuhan dengan rumus titik henti atau breaking point. Ini rumusnya. Titik henti sama dengan J, ini jarak, AB itu kota A, kota B. Jadi titik henti sama dengan jarak dari kota A ke kota B per 1 plus akar penduduk kota A dibagi penduduk kota B. Kalau di sini PA per PB rumusnya, maka hasilnya dihitung dari kota B. Jadi ketemu berapa? Misalkan di sini ketemu 20 km, maka dihitungnya dari kota B. Jadi yang penyebutnya di sini. Atau titik henti sama dengan jarak dari kota A ke kota B dibagi 1 plus jumlah penduduk B dibagi jumlah penduduk A. Kalau ini dibalik, PB per PA. Kalau yang penyebutnya kota A, maka hasilnya dihitung dari kota A. Nah, cuman pada prakteknya kadang-kadang kita itu sulit menghitung manakala misalkan kita hanya menggunakan satu patokan rumus PA per PB, padahal kota A jumlahnya lebih sedikit daripada kota B. Tetap bisa dihitung, hanya saja biasanya kalau yang kecil dibagi yang besar sulit. Maka kita bisa gunakan rumus seperti ini. Nah, titik henti sama dengan jarak. Jarak artinya di sini jarak dari satu kota dengan kota lain. Karena biasanya dalam soal tidak mesti muncul kota A atau kota B, tapi misalkan menggunakan nama kota. Titik henti misalkan antara Semarang dengan Yogyakarta, titik henti antara Purbalingga dengan Purwokerto. Nah, maka di sini untuk memudahkan kita berpikir saja, titik henti sama dengan jarak, artinya jarak dari dua kota per 1 plus kita gunakan jumlah penduduk yang besar bagi jumlah penduduk yang kecil. Ini untuk memudahkan kita menghitung. Kalau rumusnya seperti ini, maka hasilnya dihitung dari kota dengan jumlah penduduk yang kecil. Nih, penyebutnya penduduk yang kecil. Terus kalau di pilihan soal, ternyata yang ada itu dari daerah yang jumlah penduduknya besar, bagaimana? Ya tinggal dikurangi saja. Nanti hasil dari ini jaraknya berapa dikurangi hasil hitungannya, maka ketemu jarak pengaruh yang dari kota besar. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Diketahui jumlah penduduk kota A adalah 9.000 jiwa. Jumlah penduduk kota B adalah 3.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B 50 km. Berapa jarak pengaruh pusat pertumbuhannya? Nah, kita buat ilustrasi gambaran seperti ini. Ini kota A dengan jumlah penduduk yang lebih besar daripada kota B. Jadi ini 9.000, ini 3.000, kemudian jaraknya 50 km. Bagaimana kita menghitungnya? Kita gunakan rumus tadi yang lebih mudah. Titik henti sama dengan jarak dibagi 1 plus jumlah penduduk yang besar dibagi penduduk yang kecil. Tadi 50 jaraknya. Ya, tadi di sini jaraknya 50. Kemudian jumlah penduduk yang besar 9.000, yang kecil 3.000. Jadi TH sama dengan 50 per 1 plus akar 9.000 dibagi 3.000. 50 per 1 plus ini hasilnya 3. Maka 50 per 1 plus akar 3.
Maka titik henti sama dengan 50 per 1 plus 1,73. Ini hasil dari akar 3. Jadi titik henti 50 dibagi 2,73. Ketemu hasilnya 18,31 km. Dihitungnya dari mana? Ini dihitung dari kota B, atau tadi kota yang memiliki jumlah penduduk yang kecil. Nah, kalau kamu mau mencari dari kota yang jumlah penduduknya besar, dari kota A, sebenarnya kamu bisa menggunakan rumus yang tadi, kecil bagi besar. Cuman mungkin susah, maka tinggal saja ini. Kan kita hanya mau mencari selisihnya. Jadi 50 ini jarak tadi keseluruhan dikurangi hasil yang ini 18,3 sama dengan 31,69 km. Nah, hasil ini dihitung dari kota A. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi jarak pengaruh pusat pertumbuhan dari kota A ke arah kota B sejauh 31,69 km. Sementara pengaruh kota B ke arah kota A sejauh 18,31 km. Jadi titik henti di sini, pengaruh dari pusat pertumbuhan, otomatis bisa disimpulkan apa? Kota yang jumlah penduduknya besar memiliki pengaruh yang lebih jauh ke arah kota yang lebih kecil. Bagaimana kalau dua kota itu memiliki jumlah penduduk yang sama besar? Ya tentunya hasilnya apa? Titik henti tepat di tengah-tengah. Jadi kalau di sini 50 km, maka titik henti tepat di 25 km. Baik dari A ke arah B atau dari B ke arah A sama. Itu dengan catatan kalau dua kota ini memiliki jumlah penduduk yang sama. Jadi titik henti di sini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak. Sekarang kita lanjutkan. Dengan menghitung titik henti, bagaimanakah terapannya dalam membuat batas pengaruh pusat pertumbuhan? Jadi kita membuat pewilayahan atau deliniasi. Ini contoh peta Jawa Tengah. Kita ambil contoh beberapa kota sebagai pusatnya Semarang. Jadi di sini ada wilayah, ini kota Semarang, ini Kabupaten Semarang, kemudian ini Grobogan, Demak, Kendal, Temanggung. Kita ambil contoh 5 kota yang ada di sekitarnya. Kalau diperbesar, kita gunakan seperti ini. Nah, jadi nanti kalian menghitung, harus mengetahui dulu. Untuk menentukan jarak pengaruh pusat pertumbuhan, kalian harus memiliki data dulu. Jumlah penduduk kota Semarang berapa? Jumlah penduduk Kabupaten Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kendal, ini berapa masing-masing? Kemudian jarak dari kota Semarang ke Demak, ke Grobogan, ke Kabupaten Semarang, Temanggung, Kendal, ini jaraknya berapa? Nah, satu per satu nanti kalian hitung dengan rumus titik henti seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini dihitung dengan titik henti. Ini juga dihitung Semarang Demak ketemu berapa titik hentinya. Dari Semarang sejauh berapa kilometer, taruhlah di sini. Maka ini dibuat batas deliniasi. Kemudian Semarang Grobogan berapa ketemu titik hentinya, taruhlah jaraknya di sini ketemunya. Dengan Kabupaten Semarang, taruhlah di sini. Dengan Temanggung di sini, dengan Kendal di sini. Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi, ketika sudah ketemu titik hentinya di masing-masing daerah, dibuat garis. Nah, ini yang dinamakan suatu proses deliniasi atau penentuan batas wilayah. Maka ini pengaruh kota Semarang bagi daerah sekitarnya akan membentuk
wilayah seperti ini. Bagaimana? Jelas? Nah, ini setelah kamu belajar tadi menghitung titik henti, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Diketahui kota A berpenduduk 30.000 jiwa, kota B berpenduduk 120.000 jiwa, jarak dari kota A ke kota B 80 km. Berapa jarak pengaruh pusat pertumbuhan dari kota B ke kota A? Silakan untuk latihan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.